Ya, kita mulai 19:10 ya. Baik, Pak. Siapa?
Oke, selamat malam semua. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Oke, saya memberikan materi dulu terakhir absennya, dikarenakan sepertinya masih belum pada hadir semua di Zoom ini. Jadi kita akan bahas ini pengontrol sistem aplikasi pada SVBRI. Ya, lebih tepatnya pada microcontroller ya. Sebenarnya ini konsep dari sistem controlling. Ya. Jadi seperti yang sama-sama kita tahu, kok sistem itu berarti beberapa komponen ya yang punya fungsi masing-masing tapi saling bekerja sama. Sedangkan kalau ada bagaimana mengendalikannya disebut juga sistem kontrol. Ya. Oke, jadi pada dasarnya sebuah sistem kontrol atau sistem itu harus punya inputan, kemudian ada proses dan ada output. Ya. Nah, siapa yang ada chat? Sebentar. Ya, saya belum absen Pak Arif. Untuk klasifikasi sistem kontrol, pada dasarnya sistem kontrol itu ada dua ya, yaitu sistem kontrol loop terbuka dan loop tertutup. Ya, apa itu terbuka atau tertutup nanti akan dibahas. Dan ada sistem linear dan tak linear. Ya, sedangkan kalau sistem kontrol berubah terhadap waktu itu contohnya itu yang diaplikasikannya adalah ini pengaturan lalu lintas, ya, sistem pengontrolan terhadap waktu. Nah, terus contohnya lagi adalah KLL, ya, kereta api, penjatuhan kereta api. Itu kenapa kalau kita misalnya di kereta api Jabodetabek, dia secara otomatis langsung tahu apa jam 07.32 misalnya atau 5 menit lagi akan sampai tujuan ke Tanah Abang dan semacamnya. Itu pada dasarnya di dalam kereta api itu udah terpasang sebuah perangkat microcontroller ya atau sensorik yang langsung mendetek segala informasi tentang kereta api tersebut, kecepatannya dan semacamnya. Jadi seandainya pun dia delay, otomatis langsung tahu gitu kereta api tujuannya. Ya, stasiun tujuannya langsung tahu, oh ini bakal telat. Jadi itu bukan dihandle oleh manusia seutuhnya. Ya, ada sistem yang mengatur. Nah, kemudian ada sistem kontrol waktu kontinu. Jadi dia itu berdasarkan, jadi kayak sistem waktu sama seperti waktu discrete. Jadi ya, jadi dia itu kalau contohnya itu sebentar, saya lagi memikirkan yang cocok dicontohkan untuk sistem kontrol waktu kontinu. Jadi kalau sistem waktu kontinu itu, jadi dia pada dasarnya sebuah sistem yang berkelanjutan terus, ya. Nah, ini saya lagi bingung kasih pencontohannya. Nanti aja deh. Terus sistem kontrol masukan tunggal, keluaran tunggal, atau sistem input, sistem output, single input, single output, ya, single input, single output. Dan ada juga sistem kontrol banyak masukan, banyak keluaran, atau MIMO, multiple input, multiple output. Nah, ini kalau single input, single output itu contohnya itu nanti balik lagi ke sistem pengontrolan
loop terbuka nanti ya. Jadi satu inputan doang dan menghasilkan satu outputan. Sedangkan kalau multiple input, multiple output, multiple inputan dan menghasilkan multiple output. Ya. Contohnya misalnya kalau kita buat misalnya kita buat keadaan kondisi di mana misalnya kalau kita ya ini ya oke saya baru. Jadi kalau kita di dalam sebuah bank ya misalnya Brankas ya, Brankas itu kan ada multiple input ya untuk validasinya ya. Multiple input misalnya ada face recognition atau pembacaan retina, itu multiple input. Nah kemudian dia bisa menghasilkan multiple output. Multiple outputnya macam-macam. Ya, misalnya kalau multiple outputnya, kalau dia berhasil divalidasi 2 kali, dia harus masukkan lagi PIN untuk masukkan muncul Anda tervalidasi, tahap terakhir masukkan PIN. Nah, itu bisa jadi outputan. Atau jadi outputannya lagi bisa jadi suara, ditambah suara. Anda berhasil masuk, bisa masuk kayak gitu macam-macamnya lah. Itu contohnya. Multiple output. Nah, ya jadi sistem kontrol ini sebenarnya sudah sering kita rasakan ya. Tapi mungkin kita nggak begitu notice ya. Contohnya itu misalnya bendungan ya. Nah, bendungan itu dia kan ketinggian ya, biasanya ketinggian air pada saat mencapai berapa ya dia ada warning ya atau ada bunyi terhadap bendungan-bendungan lain di sekitar dia ya. Nah, namun kalau untuk bendungan, pembukaan bendungan itu nggak bisa otomatis, harus manual semua bendungan. Nggak bisa otomatis dikarenakan ada beberapa faktor ya yang nggak bisa diperhitungkan. Nah, kemudian ada lagi misalnya temperatur. Ya, temperatur ini sering dipakai untuk di perkebunan. Ya, di perkebunan atau di pertanian, tapi yang berbasis pertanian perkebunan yang sudah menggunakan teknologi ya teknologi IT ya, khususnya di sini IoT. Pasti pakai IoT mereka. Misalnya mereka mau ada di mana tapi harus terhubung ke internet. Intinya kalau IoT itu harus terhubung ke internet. Jadi dia pakai data informasi dari BMKG terkait dengan temperatur. Ya, jadi kalau misalnya sinar matahari ya, kalau ada beberapa tanaman itu bagus untuk beberapa temperatur. Nah itu diatur juga temperatur. Ada juga kalau dia misalnya nggak ada sinar matahari langsung, dia bikin sendiri pakai lampu yang punya kekuatan beberapa Celsius gitu panasnya, itu kan juga diatur oleh temperatur. Atau biasanya AC sekarang itu udah canggih. Jadi dia ada beberapa AC ya yang mahal itu, dia kita nggak usah ngatur suhu, seberapa banyaknya orang di dalam ruangan, misalnya jumlah 5 orang dan jumlah 2 orang, itu suhunya berbeda secara otomatis. Nah, itu untuk temperatur. Nah, untuk pembangkit tenaga listrik, nah ini biasanya digunakan untuk di mall yang udah gede-gede sih, pabrik atau di gedung-gedung. Banyak ditemukan di gedung-gedung hotel bintang 5, bintang. Nah, ini khususnya bintang 5 ya. Saya bilang bintang 4 jangan. Bintang 5
rata-rata pakai. Nah, jadi dia tegangan itu udah diatur, ya, ada sistem yang mengatur, yang mengendalikan tegangannya, ya. Tapi berdasarkan apa ya, balik lagi, karena kalau di hotel-hotel itu kalau untuk AC-nya yang sifatnya sentral tidak diatur di setiap kamar. Nah, itu kan otomatis penggunaan listriknya juga berbeda saat banyaknya orang atau tidak. Misalnya lampu di kamar itu otomatis nyala atau mati, atau sistem parkir, ya. Kalau sering kita lihat di gedung-gedung itu ada sistem parkir, kalau di lampunya hijau atau lampunya tidak nyala artinya kosong, kita bisa pakai di situ. Nah, dan semacamnya itu bisa dicontohkan di situ. Nah, begitu juga untuk pengontrol numerik ini di sistem parkir. Ya, jadi dia otomatis sudah tahu tuh dari jumlahnya itu kan sensor. Jadi misalnya ada mobil parkir jadi di atasnya dipasang. Nampak di atasnya dipasang, itu otomatis biasanya kalau kita ke rumah sakit atau ke gedung mall, sisa parkir kosong itu berapa gitu. Ya, hanya terkadang itu nggak detail. Misalnya di basement 1 itu harus bisa pakai berapa itu nggak detail di apa saat kita masuk. Tujuannya kenapa? Kalau tahu detail nanti tulisannya makin kecil. Bagi summary-nya aja. Kecuali kita udah di basement 1, nanti dia bikin lagi. Basement 1 kosong sekian atau sisa sekian kayak gitu. Ya. Nah, untuk bidang non teknik ini banyak ya. Ya, contohnya ya ini saham ya. Nah, saham juga sebenarnya tapi saham bukan berarti ada orang yang mengontrol, bukan. Ya. Jadi dia berdasarkan market, ya. Jadi misalnya katakanlah kenapa rupiah bisa setiap detik bisa berubah nilai jualnya atau dolar, ya. Nah, itu ada sistem memang diatur yang sudah disepakati bersama, ya. Disepakati bersama, tujuannya adalah supaya tidak dimanipulasi. Tapi sebenarnya ada orang-orang yang bilang, oh ini dimanipulasi Amerika lah, apalah, negara adidaya dan semacamnya. Ya. Sebenarnya balik lagi wajar ketika negara-negara itu seakan-akan memanipulasi market. Sebenarnya tidak, karena mereka adidaya ya. Contohnya saya Cina ya. Cina semuanya kita rata-rata semua barang yang kalian punya mungkin sebagian spare part-nya dari Cina. Jadi wajar ketika supply and demand mereka udah pegang semuanya, ya otomatis ya mereka bisa memanipulasi. Ya, tapi bukan berarti contohnya Indonesia sekarang Indonesia nikel ditahan kan, nggak bisa sembarangan dijual. Nah, otomatis harga nikel kan berbeda. Nah, semacam itulah. Ini ada chat. Oke, saya belum absen. Nah, oke. Sistem kontrol terbuka itu sebenarnya simpelnya gini. Kalau terbuka berarti satu inputan, satu proses, satu outputan. Udah. Ya. Tidak ada umpat balik, itu maksudnya tidak ada pemprosesan outputan lagi. Ya, jadi satu inputan, satu proses, satu outputan. Ya. Contohnya absensi, fingerprint.
kita absen satu fingerprint, ekspektasinya adalah diproses, di-verify apakah sidik jari kita itu termasuk di dalam database. Ya, outputnya apa? Outputnya adalah Anda sudah absen atau maaf Anda tidak verify gagal. Nah, outputnya gitu. Antara dua itu kan. Nah, tapi single inputan, satu proses, satu outputan. Ya, itu loop terbuka. Jadi pada dasarnya ini sangat sederhana, simple, dan murah, bisa dipercaya karena tidak ada prosesan yang ribet. Terus bisa jadi kurang akurat. Ya, kurang akurat itu apa? Karena tidak ada validasi berulang atau tidak ada prosesan yang dilakukan berulang dan bisa terjadi kesalahan. Ya. Nah, berbasis waktu. Ya, jadi pada dasarnya semua sistem kontrol terbuka itu ada time frame-nya dibuat. Nah, sebagai contoh kalau kita absen kan sebenarnya ada time frame-nya. Ada time frame-nya itu kalau di perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi kalau kita udah masukkan tangan kita misalnya di jam 13, kita bisa absen di jam 1 siang. Tapi nanti kita harus ubah di saat di fingerprint-nya kita ubah, kita masuk gitu. Jadi nggak bisa langsung nggak bisa begitu. Nah, kemudian sistem nah ini contohnya ya, satu inputan satu. Ini contoh untuk microcontroller di temperatur ruangan. Ya, tapi intinya satu inputan, satu proses, satu output. Kemudian ada sistem kontrol tertutup. Tertutup itu apa? Keadaan di mana sebentar. Loop tertutup itu keadaan di mana hasil outputan itu diproses kembali menjadi sebuah inputan. Ya, artinya ada dua proses. Ya. Tapi gampangnya yaitu hasil outputan yang diproses kembali. Jadi dia berulang. Sampai ada di satu kondisi gimana udah memenuhi syarat, ya selesai. Gitu. Ya, ini contohnya proses apa ya? Sistem kontrol. Ini kalau udah kompleks ya. Ya tadi balik lagi yang kalau kita masuk ke banking kita coba berangkas yang kalau misalnya berangkas yang di banking yang udah benar-benar security-nya paten ya, maksudnya susah, itu otomatis proses validasinya itu ada banyak. Ya. Misalnya tadi face recognition pertama di face recognition, habis itu muka kita digunakan untuk nge-trigger. Misalnya kalau muka kita betul itu kita, otomatis outputan yang kita itu akan nge-trigger untuk silakan untuk men-scan retina misalnya, di-scan lagi retina kita. Jadi kita nggak usah input apa-apa, cukup hasil input output yang dari hasil muka kita yang udah ter-verify, kemudian itu akan men-trigger satu validasi lagi yang lain. Itu contohnya. Ya misalnya tadi bacaan retina mata, ya. Dan ini bisa berulang-ulang. Ya, tergantung kondisi yang mau kita buat seperti apa. Nah, otomatis lebih kompleks ciri-cirinya, ya, dan biasanya ini sangat mahal, ya, dan sensornya pun
enggak sembarangan, terus lebih dapat dipercaya dibandingkan yang tadi ya, sistem loop terbuka. Nah, otomatis lebih akurat karena ada beberapa proses di dalamnya. Nah, tidak berbasis waktu. Nah, biasanya kalau yang udah begini, kalau memang dia tidak usah basis waktu. Kenapa? Karena dia looping terus. Jadi nggak ada keadaan udah stop pada saat nggak bisa begitu. Nah, gitu. Tapi ada waktu misalnya kita nggak gitu kan, misalnya udah beberapa detik kita nggak masukkan retina, dia juga langsung bisa memunculkan alarm bunyi bahwa orang itu salah atau dan semacamnya lah. Itu bisa di-set. Nah ini contohnya. Ya, jadi dia ngelup. Tidak berbasis waktu. Oke. Oke. Nah, untuk contoh aplikasinya bisa baca sendiri nih artikel-artikelnya. Nah, ini smart home. Kenapa smart home saya buat di sini? Karena mostly semua smart home ada beberapa kondisi yang memang dia sistem terbuka dan sistem tertutup. Ya, contohnya buat keamanan security, mau bisa untuk yang ada yang sifatnya sistem terbuka, ada tertutup, tergantung kita mau bagaimana. Ya. Atau katakanlah kita mau misalnya ketika kita bilang power on, ya, kalau smart home kan dia biasanya ada voice recognition ya, voice recognition. Nah, jadi ketika saya bilang power on atau saya bertepuk tangan, nanti itu bisa jadi multiple output. Misalnya menyalakan lampu dan menyalakan musik di saat bersamaan. Makanya saya buat di sini smart home. Oke. Ada yang mau bertanya? Sebentar, saya akan kasihkan akademik. Ya, kita udah di sini ya, tanggal 6 ya. Otomatis besok kita ketemu. Ini besok minggu depan itu kisi-kisi ya, kisi-kisi UAS menuju tanggal 27 Juli. Nah, di minggu ini minggu tenang nih. Minggu di tanggal 17 ke tanggal 22. Nanti kisi-kisi minggu depan, kisi-kisi UAS sama 5 soal doang. Ya, nanti ditanya di tanggal 13. Ini minggu tenang, kita UAS tanggal 27. Oke. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, bisa diinfokan ke teman-temannya ya, yang tidak bisa hadir hari ini. Oke. Saya absen. Saya buat tanggal 6 aja lah, bukan 7. Minggu depan aja absen lagi. Ini berarti tanggal 13. Oke. Oke, saya absen ya. Ahmad Dedi. Hadir, Pak. Arif Kurniawan. Hadir, Pak. Hadir. Oke, makasih. Dani semoga bangkit. Febriandio. Hadir, Pak. Ferdinand. Ferdinand kendala koneksi, Pak. Kendala apa? Koneksi ya? Hadir, Pak, tadi, Pak. Oh, hadir tadi ya. Oke, Gifari hadir. Muhammad Saifuddin. Hadir, Pak. Muhammad Tufatur. Hadir, Pak. Oke, Noviatas Sri Damayanti.
Hadir, Pak. Terima kasih. Ahmad Sidik, Hadir, Pak. Ramadian, Hadir, Pak. Rifki Alamsah, Rifki hadir, Pak. Rinanto Pratama. Hadir, Pak. Oke, ada yang mau di absen? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi dan nggak ada yang mau absen, saya sudahi saja biar kalian bisa beraktivitas kembali dan bisa beristirahat. Oke, jangan lupa minggu depan pemberian kisi-kisi dan itu mostly cepat, lebih cepat daripada sekarang. Jadi yang lebih cepat dan saya pun absen di awal biasanya. Ya, jadi jangan telat. Oke, makasih banyak semuanya. Selamat malam. Malam, Pak. Malam, Terima kasih, Pak. Pak. Malam. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.